I just had to let you know you're. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama kita di channel Kopi Susu Bisnis Digital milik SMK Yapten Kos Brenyu. Kali ini kita akan membersamai adik-adik SMK ini ya untuk melakukan presentasi mengenai rencana atau bisnis plan mereka dengan pendalaman melalui BMC, Business Model Canvas. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke TKP ya. Perkenalkan diri dulu masing-masing kelompok kalian, silakan. Perkenalkan, nama saya Monica Elisa Tobing. Dalam hal BMC ini saya berfokus pada elemen pertama dan kedua yaitu customer segment dan value proposition. Perkenalkan, nama saya Serlen, saya berfokus pada revenue stream. Perkenalkan, nama saya Putri Ajulitia, saya berfokus di elemen key partnership. Perkenalkan, nama saya Cecilia, saya berfokus pada key activities. Perkenalkan, nama saya Stella Vaneshau, saya berfokus pada elemen ke-9 yaitu cost structure. Perkenalkan, nama saya Filtran, di sini saya berfokus kepada CRM. Perkenalkan, nama saya Steven, saya berfokus pada channel. Perkenalkan, nama saya Dan Reza, saya berfokus di bagian key resources. Oke, udah semua ya. Nah, selanjutnya ini produknya udah dibawa ya. Nah, boleh dikenalkan sebentar ke pemirsa seperti apa gambaran umumnya nih produk namanya apa? Silakan. Jadi dalam hal BMC ini, perancangan BMC ini kami berfokus pada usaha kuliner UMKM, di mana berfokus pada produk kimbap. Kimbap ini merupakan salah satu makanan yang berasal dari luar negeri yaitu Korea, dan alasan kami memilih kimbap ini karena menjadi salah satu makanan yang sedang trending. Oh begitu. Jadi rujukannya karena makanan yang Anda pilih ini kuliner yang lagi trending begitu ya? Ya. Dari Korea. Ya. Ini seperti sushi kalau saya lihat ya. Coba. Seperti sushi ya ini ya, apa dibungkus. Beda, Pak. Dibungkus apa daun apa nih? Daun apa? Itu Rumput laut. nori. Ya, Rumput rumput laut. Oh iya, menarik juga ya. Kalau bahan dasarnya apa ya ini? Bahan dasarnya nasi, kemudian daging ayam, bisa juga dengan daging sapi sama sayur-sayuran. Oh gitu. Oke, jadi produk yang memang sedang viral ini memang banyak dipilih oleh para pelaku UMKM ya, khususnya startup ini ya. Ya. Anda memilih produk kimbap di antara beberapa produk-produk yang mungkin lagi tren saat ini itu ada alasan spesifiknya tidak? Kenapa harus kimbap begitu? Karena berdasarkan realita target pasar yang ada, ini lebih merujuk kepada anak muda, yaitu pelajar dan mahasiswa, di mana kan dari realitanya mereka cenderung suka dengan hal-hal yang berbasis Korea seperti drakor. Jadi dari tontonan mereka pun mereka menjadi tertarik dengan makanan salah satu makanannya yaitu kimbap. Anda melihat hegemoni anak-anak muda sekarang menyukai budaya Korea begitu ya? Ya. Mungkin melalui media-media baik apa namanya hiburannya, termasuk juga drakor ya tadi ya, Iya. Anda sebut ya. Jadi segmentasi customer Anda yang sudah Anda rancang di BMC itu lengkapnya gimana? Boleh dijelaskan ke pemirsa? Customer segmentnya secara lengkap. Untuk gendernya di sini bersifat unisex, yaitu bisa untuk perempuan dan juga laki-laki, karena makanan ini bersifat umum yang bisa dikonsumsi oleh semua gender, di mana dia nggak ada batasan khusus sehingga target pasarnya pun menjadi lebih luas. Kemudian untuk profesinya di sini sudah saya katakan tadi, yaitu lebih merujuk kepada pelajar dan juga mahasiswa, atau dengan garis besarnya yaitu anak muda, karena berdasarkan realita makanan ini menjadi makanan yang sedang trending sesuai dengan anak muda zaman sekarang yang selalu mengikuti tren. Kemudian selanjutnya untuk usianya di sini kami targetkan dari 12 tahun sampai 25 tahun, yang dimana sesuai dengan target pasar yang ada yaitu usia untuk anak muda. Kemudian salary-nya di sini atau pendapatannya di sini berkisar 1 juta ke atas, karena makanan atau kimbap ini sangat terjangkau harganya, cuman
15.000 saja. Jadi murah juga ya. ya, Masih jadi sesuai dengan terjangkau. kantong pelajar dan juga mahasiswa. Oke, cukup ya, baik ya. Nah, ini menarik ya. Jadi sudah dipaparkan customer segmennya ini udah dapat gambaran kita semua ya. Untuk anak remaja yang suka trending dan secara khusus behaviornya adalah mereka yang suka dengan cita rasa Korea begitu. Ya, Kemudian jadi sebagian besar didominasi customer segmennya oleh para remaja khususnya ya, anak-anak sekolah dan mahasiswa barangkali ya. iya, Saya lihat ini ada jenis makanan kuliner yang mengenyangkan begitu kan. iya, Mengenyangkan seperti halnya kita beli nasi goreng, rames, nasi uduk, nasi padang kan kayak gitu. iya. Nah, supaya produk kimbap ini menjadi pembeda di antara produk-produk mengenyangkan yang lainnya, ini aspeknya namanya essential needs ya. Kita beli produk supaya bikin kita kenyang gitu. Apakah seperti itu kiranya ini produk bisa bersanding dengan produk-produk dengan brand lainnya begitu? Dia dari segi bentuknya dia kan berbeda dari yang lainnya. Dimana dia nasi yang digulung dengan nori dengan ada isian di dalamnya. Ya. Jadi sehingga lebih menarik perhatian para konsumen. Jadi orang mengkonsumsi kimbap itu apakah semata-mata hanya ingin mencari kenyang ataukah ada value lainnya? Kita sudah masuk ke wilayah value proposition nih. Adakah emotional needs di dalam kimbap tersebut? Emotional need, orang yang butuh produk ini tidak semata-mata karena untuk mengobati rasa lapar begitu. Adakah yang lainnya? Dari segi rasanya, karena nasinya pun dia bukan nasi biasa, tapi dia nasi yang nasi dari minyak wijen. Oh ya, itu kan kita bicara produk ya. Iya, Sementara dalam value proposition itu ada produk and service begitu juga. Ada Ya. pain and gain gitu kan ya. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan faktor lain di luar produk begitu yang bisa menjadi value dari kimbap. Di luar produknya, dalam hal ini kami memberikan layanan seperti dari segi pembayarannya, kami menggunakan QRIS yaitu pembayaran digital sehingga memudahkan konsumen yang dimana juga berdasarkan realita anak muda zaman sekarang kan lebih suka dengan hal-hal yang digital, Baik. praktis dan instan. Oke. Selanjutnya juga kami sediakan layanan yaitu GoFood. Sama halnya yaitu di mana berdasarkan realita anak muda zaman sekarang suka yang praktis kan tadinya. Betul. Terus mereka cenderung manja apa-apa mau Pengen cepat, pengen instan gitu ya. iya. Pengennya instan betul. Oke. Adakah seseorang memiliki tujuan khusus begitu tidak sekedar untuk mencari makanan yang mengenyangkan saja, barangkali ada pesan-pesan khusus yang bisa mereka dapatkan dari value Anda begitu? Misalnya saya beri contoh ya. Misalnya kita ini sekarang banyak sekali olahan ayam begitu ya. Ya. Ini tapi saya bicara olahan ayam tersebut dengan berbagai model dan rasa seperti itu enaknya cocoknya dimakan rame-rame nih pas lagi malam mingguan ini. Jadi semata-mata orang itu tidak melulu untuk mencari sesuatu yang mengenyangkan dan berbahan ayam, tapi lebih ke arah bagaimana dia menikmatinya bersama teman-teman begitu. Adakah kimbap juga sama seperti itu mungkin? Dinikmati bersama di saat malam mingguan sambil nongkrong bareng begitu. Nah, bisa juga kan ya. Nah, di sini kalian kan juga nyediain yaitu value propositionnya paketan. Jadi mereka kalau misalnya ada acara keluarga, mereka bisa order dan jumlah yang besar. Baik, saya bertanya itu karena nanti pada saat customer relationship itu akan dan channel tentunya ya di elemen berikutnya itu akan menjadi data begitu ya. Ya. Bagaimana produk ini bisa kita sampaikan kepada customer yang sudah Anda atur tadi di awal. Ya. Oke. Jadi customer segmentasi dan value sudah dipaparkan oleh Monica ya. Iya, benar. Selanjutnya untuk channel siapa yang menghandle-nya? Steven, silakan. Nah, kalau produk-produk viral itu kita lihat di TikTok kan banyak ya. Iya, Pak. Nah, bagaimanakah cara Anda untuk tetap menjaga konsistensi para pelanggan Anda supaya mereka tetap memilih kimbap di antara jenis makanan viral lainnya?
Bisa Anda sampaikan, silakan. Em, Strategi Anda. Strategi saya memilih ini Pak, order online Pak. Ini bicara channel berarti. Ya Pak, Memilih agar panel online. ya Pak, agar konsumen tidak perlu menunggu lama-lama Pak. Jadi bisa via WA, DM. Oke. Nanti tinggal kami hubungi kalau sudah selesai Pak. Jadi tinggal diambil Pak. Oke, jadi mereka itu Anda layani dengan fast respon lah ibarat Iya, Pak. kata ya. Kalau mau cepat kita langsung WA aja gitu. Iya, Pak. Nanti akan dijawab dengan cepat begitu ya. Ya Pak. Anda ngomong-ngomong nih melayani sampai luar kota begitu? Kalau untuk sekarang sih Pak belum sampai luar kota Pak. Tapi di project bisnis plan Anda ke depannya ini kan secara jangka panjang kita buat ya, secara optimal ya. Optimalnya itu ini bisnis bisa sampai luar kota enggak? Pelanggan Anda? Bisa Pak, tapi menggunakan cabang Pak. Soalnya ini produk yang cepat, harus tidak bisa lama-lama Pak. Oh baik. Jadi sesudah dibikin mungkin bisa disimpan beberapa jam Pak, baru dimakan. Nggak bisa sampai berhari-hari Pak. Jadi kalau mau di luar kota harus menggunakan cabang Pak. Oh iya, saya lupa menanyakannya. Ini produk manufacturing atau retail ini? Manufacturing Anda Pak. bikin sendiri? Iya. Ah, bagus sekali. Jadi Anda punya skill juga ya untuk membuat produk ya? Iya Pak. Berarti entrepreneur juga nih kalian ini arahnya ya? Ya. Bukan sekedar bergantung pada produsen lain Pak. begitu. Oke, bagus. Jadi key resources-nya nanti Anda kalau mau melayani luar kota maka harus ada cabang. Ya Pak. Kenapa harus ada cabang? Karena posisi kita sih kan di Belinyu Pak. Kalau mau ke Pangkal Pinang kan sangat jauh Pak. 2 jam. Ya Pak. Jadi harus buka cabang agar menghemat biaya pengantaran. Jadi lebih dekat gitu Pak. Baik, baik. Nah, sementara kita balik ke Belinyu dulu. Di Belinyu Anda punya outlet? Ada Pak. Nah, channel offline berarti punya ya? Ada Pak. Oke, bagaimana cara Anda mengoptimasi channel offline Anda? Membuat tempat-tempat tunggu Pak, seperti meja, kursi, agar konsumen bisa menunggu dan memberikan cemilan ringan lah Pak. Oh, jadi boleh makan di tempat begitu? Boleh Pak. Oh, berarti menyediakan key resources-nya lumayan juga nih ya? Ya Pak. Anda kalau mempersilahkan orang makan di tempat itu berarti ya lumayan juga modalnya nanti. Nanti Ya, Pak. bisa kita tanyakan ke cost structure ya. Ya Pak. Oke, jadi customer relationship yang Anda bangun sekarang sementara masih di lokal Kota Belinyu dahulu. Tapi bisnis ini nanti kedepannya memungkinkan untuk membuka cabang baru di kota lain. Ya Pak. Bagus. Itu untuk alasannya karena untuk efisiensi operasional ya. Betulkah itu? Betul Pak. Oke. Nah, sekarang bicara tentang kelangsungan dari produk kimbap. Kalau misalnya ya, kita ambil contoh untuk produk-produk viral, customer relationship ini memiliki ancaman. Kalau boleh saya gambarkan seperti ini, produk viral ini kan tidak bertahan lama biasanya. Ya Pak. Betul tidak? Rame sebentar gitu. Ya Pak. Nah, kalau di strategi channel maupun customer relationship Anda, apa yang harus Anda antisipasi tuh kalau ada ancaman ke depan seperti itu? Mungkin kami membuat varian lain Pak, seperti menggunakan mentai Pak. Oh baik, variannya ditambah. Ya Pak. Hanya itu saja? Ya Pak. Agar varian lain agar tidak membuat pelanggan tuh merasa ini aja Pak. Oke. Saya punya kompetitor di luaran itu banyak itu ya, produk-produk viral itu. Dan mungkin diantaranya itu saya lihat ada juga yang jualan kimbap gitu ya. Nah, mereka itu sebagian outlet rame, tapi sebagiannya kok sepi gitu ya. Padahal secara geosegmentasi mereka berada di kota yang sama, di tempat yang sama. Menurut kita gitu kan, mereka berada di strategi market yang sama. Tapi kok pelanggannya kok cenderung banyak ke toko A misalnya kayak gitu. Anda pernah nggak mendapati pengamatan secara langsung kayak gitu di sekitar kita? Pernah tidak, dua toko yang sama, produk yang sama, tapi kok pelanggannya kok yang satu rame, yang satu agak sepi begitu? Sering tidak? Sering Pak. Nemu itu? Sering ya? Ya. Nah,
Menurut Anda, seandainya ada toko lain kompetitor Anda jualan produk yang sama seperti ini, nggak jauh lah, mungkin beberapa meter atau beberapa langkah, beberapa toko gitu. Apa yang akan Anda lakukan supaya Anda tetap bisa meningkatkan retention dari pelanggan Anda tetap ke Anda begitu? Meningkatkan citra rasa, Pak. Mungkin outlet lain rasanya berbeda dengan outlet kami, Pak. Ya pastinya berbeda karena tangannya berbeda. Iya, Pak. Udah pasti berbeda. Ah. Apakah cukup dengan mengikat pelanggan dengan meningkatkan terus inovasi terus cita rasa seperti itu? Apakah cukup? Barangkali ada strategi lain. Kawannya juga boleh jawab. Baik Pak, mungkin dalam hal ini bisa mengadakan promo, Nah, sehingga konsumen lebih tertarik, penasaran dengan harga yang ada. Jadi menarik konsumen untuk berpihak kepada usaha kami. jadi kalau setidaknya kalau ada promo itu mereka akan ingat Anda lagi begitu ya? Iya. Oh saya dulu pernah makan di sini karena ada promo begitu. Iya. Ada lagi barangkali strategi uniknya? Ada. Dan mungkin pelayanan dari kami lebih ramah daripada yang lain gitu. Dan rasanya lebih enak dan biayanya atau harganya lebih terjangkau. Terus mungkin fasilitas kami itu lebih bagus dan lebih bersih tempatnya. Bagus, saya menangkap memang di bagian pelayanan yang terus ditingkatkan. Mungkin Anda menciptakan satu SOP begitu ya. Ya. Seperti kita lihat toko-toko convenience store itu ada yang selamat pagi Bapak gitu kan ya. Ya. Ada yang bisa saya bantu, nah, begitu. Bisa saja itu jadi SOP Anda. Dan juga fasilitas itu sangat penting karena Anda menyediakan table kan di situ kan untuk orang menikmati langsung ya. Maka higienis, kemudian tempat, fasilitas itu jadi prioritas. Kita nongkrong makan bukan semata-mata mau makan aja, tapi menikmati suasana yang ada di rumah makan Anda begitu ya. Ya. Oke, bagus ya untuk ke channel dan customer relationship. Sekarang kita masuk ke revenue coba. Siapa? Silakan. Namanya siapa ya? Sherlyn. Baik. Jadi untuk revenue stream saat ini di rancangan BMC kalian, pendapatan itu berasal dari sumber apa saja? Kami ada dari penjualan kimbabnya, terus ada dari ongkir dan tambahan ekstra toppingnya. Bukankah itu kos? Yang saya maksud aliran pendapatanmu bersumber dari mana saja? Kalau menambah topping, distribusi tadi ada ya? Itu bukankah kos, itu biaya nak? Revenue, pendapatan. Pasti dari penjualan kimbabnya, Pak. Ya, ya itu yang utama kan ya, dari hasil penjualan. Ada lagi barangkali untuk menambah funnel datangnya uang begitu ke cash Anda? Ada tidak? Mungkin bisa dibantu kawan lainnya? Jadi orang jualan itu kadang-kadang ada yang namanya passive income, ada yang namanya loyalty income, begitu kan ya? Nah, itu kan di luar kita jualan produk itu sendiri begitu. Tapi kita dapat aliran pendapatan dari sumber-sumber yang lain begitu. Adakah di dalam konteks BMC kalian hal itu memungkinkan terjadi? Ada tidak? Tidak memaksa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi murni dari hasil penjualan begitu kelompok ini. Mungkin dalam hal ini dari segi penambahan topping, maksudnya itu kan kalau misalnya mereka mau tambah topping itu mereka otomatis harus tambah biaya. Oh itu maksudnya. Itu tetap kita masukkan dalam kategori dari selling revenue karena berasal dari harga yang kita jual dari produknya itu sendiri. Jadi orang beli satu, terus orang jadi beli 5, itu kan sama saja. Berarti sumber pendapatnya hanya dari produk yang kita jual begitu. Baik beli 1 buah maupun 5 buah begitu. Itu sebagai contoh seperti itu ya. Tapi ada yang memungkinkan dalam bisnis-bisnis, apalagi saat ini kita banyak menggunakan platform digital begitu ya. Orang biasanya jualan
produk-produk kuliner itu tidak melulu dapat penghasilan dari produknya saja. Ada sumber-sumber pendapatan lain yang mungkin bisa didapatkan begitu. Mungkin dari Apakah Anda terpikirkan itu? kami kan menyediakan GoFood, mungkin dari ongkirnya, Oh, baik. bayaran dari Nah, mereka, ada insentif yang tipsnya. betul, ada insentif yang bisa Anda dapatkan kerjasama Anda dengan perusahaan bernama GoFood atau Iya, Grab begitu ya, Iya, Gojek misalkan gitu ya. Nah, baik, itu juga jadi itu bisa jadi namanya recurring ya, recurring Iya. revenue. Ada seperti itu. Dalam konteks BMC kalian sudah ada revenue-nya. Oke. Nah, itu dia. Mungkin kalau dari channel adakah Anda memasarkan produk ini menggunakan TikTok begitu yang sedang tren saat ini? Ada Pak. Ada. Lewat fitur apa kalau di TikTok? Fitur Reels Pak. Reels. Ya, Jadi video-video aja gitu, durasi pendek gitu. ya seperti melipat kimbab gitu Pak. Guling-guling kimbab. Anda membuat konten-konten yang sifatnya behind the scene seperti itu, tutorial atau apapun itu, tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuannya ingin kasih tahu pelanggan aja kalau cara pembuatan kimbab kami itu higienis, dari bahan-bahannya mungkin dapat bikin pelanggan tertarik lah Pak. Apa nggak takut ditiru orang lain? Tidak Pak, karena kimbab tuh sudah banyak Pak di media-media sosial Pak. Oh begitu ya. Jadi kalau mau cari tutorial cara pembuatannya pun orang juga banyak sumber begitu. Iya Pak. Nah, ini lebih behind the scene Anda lebih ke arah branding berarti ya. Iya Pak. Branding ya. Anda menyediakan channel untuk maksudnya fitur untuk orang langsung check out di platform Anda? Bisa Pak. Bisa. Di mana Anda melakukannya? Kalau dari TikTok bisa langsung DM dari TikTok aja Pak. DM. Ya. Kenapa tidak ke showcase? Rajang Kuning. Karena kalau keranjang kuning kita kan tidak tahu Pak pelanggan dari mana, mungkin bisa jauh Pak dari luar kota gitu Pak, mungkin susah lah Pak buat kirim kalau packing Pak. Oh, jadi lebih baik kita layani dahulu secara personal ya gitu Iya, ya. Pak. Jadi lewat DM baru kita tahu sanggup atau tidak sanggup gitu. Iya Pak. Oke, strategis juga ya, benar ya, karena ini produk kuliner, resiko dalam pengiriman pun besar ya. Iya Pak. Oke, bagus. Nah, ini dia revenue-nya udah sampai ke revenue ya, ini udah separuh BMC kita sudah dapatkan ya informasi dari adik-adik kita ini yang luar biasa ini. Selanjutnya kita bicara tentang modal nih, key resources. Siapa yang handle key resources? Saya Pak. Oke. Tadi Anda udah mendapatkan informasi dari kelompok Anda ini ya. Tentunya Anda juga tahu kan bahwa ini adalah bisnis manufacturing. Iya Pak. Pabrik membuat produksi sendiri, begitu kan? Ya, betul. Membuat produknya sendiri. Menurut Anda, kalau orang mau membangun sebuah tempat produksi itu, key resources yang utama itu kira-kira apa saja, boleh di-spill gitu? Garis besarnya butuh apa aja gitu? Mungkin pertama dari boot atau standnya, Pak. Sebentar, satu apa? Boot atau stand. Boot atau stand. Iya. Oke, itu pelengkapnya. Oke. Ya, betul. Lalu, Yang kedua ada bahan baku. oke, bahan baku vital. Oke. Ya. Yang ketiga ada penggulung kimbabnya, Pak. Boot, bahan baku, lalu Penggulung kimbabnya. oh peralatan. Oke, peralatan berbagai macam lah ya peralatan ya. Oke, apalagi? Yang keempat itu ada kendaraan bermotor itu. Untuk Misalnya untuk rasional. membeli bahan baku, distribusi dan pengantaran pesanan itu, Pak. Untuk procurement, pembelian, untuk distribusi, Iya, betul, Pak. untuk operasional ya. Iya. Ya benar juga ya, butuh kendaraannya. Iya, Pak. Oke. Lalu tempatnya itu sendiri gimana? Tadi Steven bilang kita ada table nih, ada table nyediain tempat untuk orang makan di tempat begitu. Iya, Pak. Apakah Anda sewa Iya, Pak. Sewa. atau di halaman rumah sendiri barangkali? Iya, Pak. Sewa. Sewa. Ya. Sewa. Mahal nggak kira-kira tuh? Enggak terlalu loh, Pak. Nggak terlalu. Jadi kalau di rancangan Anda itu biaya itu kan besar ya? Iya, Pak. Biayanya besar ya. Lalu sumber dari finance-nya ini modalnya pakai sistem apa nih? Modal yang kalian jadikan bahan bakar utama nih untuk memulai bisnis ini. Dari mana asal sumber daya modal atau finance?
modal awalnya. Adakah yang bisa menjelaskan ini awal mulanya ini modal nih kalian rencananya bagaimana nih nantinya? Baik Pak, untuk modal awal kami berasal dari patungan antar anggota kelompok Baik. karena kami ingin memulai usaha secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak luar sehingga keuntungan juga bisa kami kelola sendiri. Oke, Anda punya idealisme juga ternyata ya, pengen mandiri berasal dari sumber daya sendiri khususnya modal dan tidak ingin bergantung kepada pihak ketiga begitu maksudnya seperti halnya pinjaman bank begitu ya. Ya, Untuk saat ini idealisme Anda seperti itu ya. Nah itu boleh nggak Anda sampaikan ke pemirsa itu alasan terkuatnya apa ya Anda nggak mau pinjaman gitu. Padahal sebagian para pebisnis itu malah mereka berharap sekali bisa dapat pinjaman begitu. Apakah cukup dengan kata mandiri, pengen mandiri gitu? Apa yang menjadi alasan mendasar Anda itu? Patungan aja deh, biar nanti nggak pusing. Nah misalnya kayak gitu. Gimana? Baik Pak, mungkin dalam hal ini yang pertama tadi dikarenakan kami ingin mandiri. Kemudian kalau misalnya kita melakukan pinjaman dengan orang lain itu akan menjadi sebuah beban pikiran bagi kita. Baik. Karena seandai kata penjualan kami peningkatannya lama mungkin atau menimbulkan sebuah seandainya gagal karena kan dalam usaha kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mungkin ntar penghasilannya itu nggak ada penghasilan buat bayar pinjaman tersebut. Oke, jadi Anda lebih beralasan karena untuk safety gitu ya, Iya, untuk keamanan dan juga untuk motivasi juga itu alasannya Iya. nanti. Kita kerja kalau dalam kondisi tertekan kan nggak nyaman Iya. gitu ya. Tapi ngomong-ngomong di balik itu semua untuk para pemula dalam berbisnis, apalagi kalau pakai modal patungan, joint venture ya, Ya, Anda harus memiliki komitmen dan harus siap untuk konsekuensi terburuknya. iya, Bisa saja di awal-awal usaha Anda belum dapat gaji. Anda siap nih dengan kondisi seperti itu. Komitmen awal dengan ini apalagi kita tim ya. Kalau tim itu butuh banget itu soliditas itu. Soalnya kalau satu ada yang tidak sepaham, tidak satu visi gitu, itu akan merusak kesolidan begitu. iya, Anda siap berarti ini ya dengan resiko itu ya? siap. Siap ya? Oke, bagus. Ya mudah-mudahan nanti bisnis ini bisa diterapkan juga nanti oleh kalian, bisa join. Dan saya memiliki pengalaman dari para alumni juga yang bercerita mereka join juga di Jakarta ya untuk bisnis spare part begitu. Iya, Mereka join bertiga, berempat begitu. Akhirnya setelah sukses punya cash flow yang lumayan begitu, mereka bisa masing-masing mendirikan usaha tersebut. Nah, itu kan keren ya kayak gitu ya. Ini juga arahnya mau ke sana barangkali. Ya. iya. Oke. Nah, sekarang untuk intelektualnya, ini siapa ya sebetulnya yang memiliki kepiawaian membuat kimbab ini di antara kalian ini? Ini kan produksi sendiri kan, bukan Iya. beli sama orang lain kan ya. Rencananya kan seperti itu. Nah, apakah Anda betul-betul memiliki kemampuan untuk membuat ini? Tentunya akan diolah sendiri kan? Iya. Bukan Anda harus membayar chef begitu, enggak kan? Enggak, Oke, jadi Anda bisa ya membuatnya ya? bisa. Tanpa perlu sumber daya manusia lain begitu? Ya, Oh, baguslah. Kalau sumber dayanya yang bisa memasaknya ada di dalam tim ini, setidaknya Anda menghemat cost begitu. ya. Jadi nggak usah menggaji karyawan lain. Tidak perlu menggaji karyawan lain. Baik, untuk activity sekarang. Siapa yang handle activity? Cecilia. Aman ya, Nak ya? Iya Pak. Oke. Jadi aktivitas sebuah rumah makan, kita sebut saja Anda konteksnya karena rumah makan. Dari awal toko sampai akhir tutup toko itu yang paling merepotkan itu di bagian mana menurut Anda? Yang paling merepotkan memproduksi kimbab. Bagian produksi. Bagian produksi ya. Iya. Jadi dari tim Anda 8 orang ini, berapa orang?
Oke, 8 orang. Yang menurut kamu itu dalam rancangan BMC bakal menempati di divisi production itu berapa orang kira-kira? Kalau memang repot gitu, kira-kira berapa orang yang dibutuhkan untuk handle bagian produksi? 3. 3. Berarti lebih sedikit daripada total tim dong. Kalau kata Anda itulah yang paling repot, paling sibuk, kenapa diberikan 3 orang? Oh, yang lainnya saya tanya dulu deh, barangkali memang rencananya seperti itu ya. 3 orang diproduksi cukup menurut Anda, lalu yang 5 orang kemana aja nih? Mereka yang lain belanja bahan baku. Yang lengkap sekalian, nak, biar saya nggak nanya berulang-ulang. Nak. Jadi masih ada 5 orang nih, 5 personel nih. Kira-kira Anda bagi kemana aja nih aktivitinya? 5 personal itu dibagi masing-masing tugas. Ada yang belanja bahan baku. Oke, bagian yang berkaitan dengan supplier. Lanjut. Dan memastikan kualitas QC, produk. bagus. Lanjut. Ada yang melakukan pengantaran juga. Oke, mantap ya. Ternyata bener, nah 3 orang aja cukup ya. Bagian produksi 3 orang, mereka fokus untuk mengolah WIP-nya. Pantas sisanya 5 orang terbagi menjadi berbagai macam aktiviti ya. Mulai dari quality control, pelayanan prima, ngurusin table ya. Ngurusin apa sih pemesanan begitu. Sampai dengan pengiriman, distribusi. Rasa-rasanya terstruktur juga ini ya bisnis ya. Boleh ini nanti dijadikan dokumentasi yang bermanfaat. Nah sekarang bagian key activities ya. Anda bertanggung jawab ini dengan seluruh rencana-rencana yang sudah nampak sempurna di atas kanvas nih, seolah-olah kan kayak gitu. Key activities berperan penuh untuk menjadi how that plan can realize, dapat terrealisasi. Ada di Anda kuncinya, betul tidak? Nah, ini penting sekali key activities itu untuk bisa mengaktualisasikan apa yang sudah ada di atas kanvas BMC. Nah, sekarang saya tanya nih. Mengenai bahan baku, seandainya nih, karena ini bahan baku, kalau nasinya saya nggak khawatir karena beras itu banyak ya. Tapi kalau isiannya ya, semacam, mungkin ada daging, mungkin ada ikan, barangkali kalau ada varian lain ya. Seandainya itu ada semacam kayak ketidakstabilan pasokan, itu Anda punya strategi nggak untuk antisipasi itu? Di Belenyu nih kompleksitasnya tinggi juga nih. Nelayan tidak melaut, pasar ikan sepi. Terasa banget gitu langsung. Nggak ada ikan di pasar. Sering kan kita dengar kayak gitu. Bagaimana usaha Anda bisa tetap survive kalau pasokannya tidak stabil seandainya gitu? Pernah terfikirkan ancaman seperti itu ke depan? Baik Pak, mungkin dalam hal ini kami akan memperbanyak supplier. Memperbanyak supplier. Oke. Asal-asal bahan baku itu datang. Jadi nggak dari satu supplier aja. Oke, karena kalau memperbanyak supplier saya rasa itu tidak begitu membantu karena lautnya sama. Betul nggak? Yang jadi masalah itu ada ancaman faktor cuaca. Mungkin air sedang bergelombang, cuaca tidak kondusif untuk melaut. Seluruh nelayan itu nggak pergi ke laut, masalahnya itu. Pasar sepi, pasar ikan tidak ada stok gitu. Antisipasi apa? Ya ini kaitannya dengan inventory Anda ini nantinya. Anda memiliki strategi bagaimana kalau terjadi kelangkaan seperti itu. Dan biasanya itu dinamika kayak gitu udah bisa terbaca gitu, nggak langsung tiba-tiba jelek. Habis nih ikan di pasar kan nggak. Mulai terasa, ikan mulai mahal ya. Di pasar penawaran mulai dikit, permintaan banyak, harga naik nih. Siap-siap kita ambil strategi itu. Silakan. Mungkin dalam hal ini akan menyetok bahan baku. Bagus. Lebih banyak dulu. Iya. Disetok dulu, ntar pas pakai tinggal ambil aja. Nah, itu kita salah udah satu. punya gitu. Bagus. Itu yang saya harapkan Anda bisa menjawab itu sebetulnya. Jadi ada kontrol pada persediaan bahan baku, termasuk bagian activities ya, bertanggung jawab sama persediaan. Baik. Oke. Tinggal dua lagi ya, partner ya? Ya. Partner. Siapa yang menghandle di partner? Siapa namanya? Putri.
Selamat datang Putri. Ya Pak. Jadi konteksnya ini kita bisnis kuliner, ini memang betul-betul menjaga cita rasa ya. Karena meleset dikit bisa saja dampaknya signifikan. Anda ditinggal kabur sama pelanggan Anda. Ini sebagai salah satu usaha manufacturing kayak gini nih, Anda akan terlibat dengan berbagai macam pihak tentunya di luar sistem Anda ya. Ya. Kira-kira nih, siapa saja mereka itu? Seperti supplier bahan baku, Pak. Ya, supplier penting, bagus. Ya. Sama yang kedua itu platform delivery online juga. Seperti Platformnya. ya, seperti GoFood atau GrabFood, ShopeeFood juga. Baik. Pihak-pihak yang berada di supply chain ya, apa di bagian distribusi gitu ya. Iya. Oke. Dan juga kami yang ketiga itu influencer atau konten kreator lokal juga. Oke, dia menyentuh bagian influencer atau konten kreator lokal. Iya. Apakah di situ ada kerjasama khusus dengan perusahaan Anda ini? Rencana di dalam BMC Anda? Artinya kerjasama khusus antara influencer dan konten kreator lokal. Apakah Anda mengopah mereka gitu? Ada. Membayar mereka gitu? Iya. Oh hebat juga ya, ini cost-nya makin nambah lagi. Oke, kenapa tidak Anda handle sendiri? Ya nggak apa-apa, kalau Anda mau profesional memang harus siap dengan resiko apapun termasuk menambah budget untuk membayar influencer atau konten kreator. Namun apakah memang saat ini pilihan strategi itu memang menurut Anda itu yang paling optimal begitu? Membayar influencer itu mahal. Iya. Membayar konten kreator pun mahal begitu. Atau mungkin ada cara yang lain yang lebih efisien menurut saya begitu? Kalau menurut saya sih lebih baik bekerja sama begitu, Pak. Kayak mempermudah sama-sama mempromosi produk tersebut, produk Kimbab ini, Pak. Kerjasama harus ada imbal balik dong, Nak? Iya. Ya, karena orang kalau ngebantuin nge-branding produk Anda atau perusahaan Anda tentunya dia harus mendapatkan imbalan begitu. Iya. Artinya kan itu cost. Betul tidak? Betul. Nah, sudah mantap ini dengan strategi itu. Sudah. Saya tuh masih penasaran alasanmu memilih itu apa, sementara banyak perusahaan besar saat ini justru malah beralih Nak, dari membayar influencer atau konten kreator yang menurut kondisi saat itu harus mahal gitu bayarnya ya, influencer itu mahal bayarannya Nak, dan hanya satu orang yang bekerja. Misal nih saya punya industri fashion Cardinal misalkan, saya sebutkan mereknya, saya membayar Ariel Noah misalnya untuk satu iklan, itu kan bayarnya mahal Nak. Ini kita udah bicara yang go nasionalnya ya. Kemudian lantas perusahaan besar tersebut beralih ke mendingan saya menjalin affiliate aja sama pengguna TikTok yang ribuan jumlahnya di Indonesia. Lalu saya bisa kasih mereka komisi dari setiap penjualannya sekian persen saja, nggak usah mahal-mahal. Ini saran dari saya begitu. Iya, Pak. Daripada kita membayar konten kreator atau influencer. Menurut Anda bagaimana pendapat Bapaknya? Menurut saya pendapat Bapak memang benar, Pak. Memang benar ya? Iya. Oke, jadi nanti kedepannya dipertimbangkan ya. Ya, Tapi saya tidak memaksa Anda kalau memang saya bekerja di wilayah lokal Pak. Dan kebetulan konten kreatornya masih saudara saya sendiri, jadi saya bisa nego. Oh silakan, kalau alasan klasik itu ada di balik bisnis ini silakan. Tapi pada prinsipnya orang kalau dimintain jasa mereka pastilah ada imbalan. Anda harus menyiapkan itu, siap-siap ya. Iya, Pak. Kalau memang harus pakai cara itu. Oke, untuk partnership mantap ya. Terakhir cost structure. Siapa? Oke, Stella. Ya, Pak. Setelah kita membedah seluruh elemen dari 1 sampai 8, kamu baru merasa beban kamu itu berat nggak menurut kamu ini? Berat, Pak. Berat ya? Ya. Untuk bisa menjembatani mereka bisa terrealisasi, cost-nya lumayan ya? Iya, Pak. Oke, menurut Anda nih, yang paling berat ada di titik mana atau di elemen apa? Paling berat itu bahan baku, Pak. Key resources berarti? Iya. Oke, di key resources. Nah, strategi apa Anda untuk bisa mengeluarkan save money-mu itu dengan bijaksana begitu? Jangan lantas di awal-awal Anda membangun bisnis terus langsung dihabis-habiskan begitu. Barangkali ada strategi yang boleh kita pelajari bersama begitu.
Misalnya nih, saya punya 100% modal nih. Nah, alokasinya berapa persen dulu, berapa persen untuk apa, berapa persen untuk apa. Mungkin punya strategi kayak gitu. Atau saya pendekatannya dari awal dulu deh. Untuk fixed cost-nya apa kira-kira? Fixed cost dulu biar ketahuan ya apa aja biaya-biaya berat itu. Fixed cost ada dua, yaitu ada biaya sewa tempat serta pembelian bot dan alat. Pembelian Bot sama alat-alat. bot sama alat-alat. Sewa tempat, bot, alat-alat. Itu aja yang fix. Iya. Bahan baku tadi udah disebut. Bahan baku masuk ke biaya variabel. Oh gitu. Iya, Pak. Kenapa masuk ke biaya variabel? Padahal itu kan HPP nanti jatuhnya tetap. Karena biaya bahan baku itu digunakan untuk setiap hari, Pak. Untuk pembelian bahan baku. Oke, jadi ada fluktuatif begitu maksudnya. Iya. Tidak melulu jualannya satu hari sekian, satu hari berikutnya sekian, nggak tentu sama begitu ya. Iya. Iya sih, kalau memang kuantiti, kalau kita lihat orang jualan itu memang nggak tentu sama. Cuman saya pikir konteksnya itu untuk bahan baku kita sudah hafal nih, setiap periode kita beli bahan itu sekian, sekian, sekian. Mengenai habisnya sampai berapa hari itu kan kita bisa tidak bisa menyamakan gitu maksud saya itu. Misalkan kita punya beras nih untuk produk ini, kita beli yang 20 kilo. Ini habisnya kadang-kadang 2 minggu udah selesai nih habisnya. Kadang-kadang lebih cepat nih. 14 hari habis, kadang lebih cepat nih 10 hari udah habis. Tapi 20 kilonya kita terus continuous sama 20, kita baca 20 lagi, 20 lagi, 20 lagi kayak gitu. Jadi maksud saya fixed cost-nya itu di situ. Maksud saya gitu ya. Jadi ada dana yang memang tetap untuk belanja. Begitu pula ikan biasanya berapa? Belinya 5 kilo misalkan, atau daging 5 kilo gitu. Kecuali jika ada permintaan dalam kapasitas besar, langsung Anda ngedadak nih butuh bahan baku tidak seperti biasanya, nah itu variabel. Contoh dapat ajatan misalnya, ini Anda dipesan oleh Bank BRI misalkan ya, atau bank lain untuk rapat gitu, mereka butuh 50 porsi misalkan gitu. Biasanya karena bisa nggak mencapai itu? Channel-channel ada nggak? Customer relationship ada nggak? Melayani B2B. Anda melayani perusahaan, bukan melayani perseroan. Mungkin enggak? Ada, Pak. Ada ya. Jadi kapasitasnya bisa saja besar ya. Iya, Pak. Nah, itu nanti ada kaitannya sama cost, kaitannya sama key resources ya. Iya, Pak. Nah, Anda harus mengantisipasi itu. Kalau memang sumber daya kita mampu untuk menangani, ya lanjut. Iya, Pak. Tapi kalau tidak mampu untuk menangani, Anda siap-siap alternatif lainnya. Apakah disubkan dengan partner yang lain, orang yang membuat kimbab, tapi yang lain yang bisa Anda ajak kerjasama, kompetitor Anda, ataukah bisa Anda menghubungi supplier Anda untuk bisa memberikan bahan baku lebih banyak, gitu ya? Ya, Pak. Ini saran saja, gitu ya nanti. Tapi intinya menerima ya dalam jumlah besar. Ya, Iya, Pak. Menerima, Pak. Oke. Kembali ke cost structure. Kalau variabel cost-nya apa aja kira-kira? Biaya packaging, listrik, baik. brosur, Oke. ya. Ada lagi? Perlengkapan seperti sarung tangan. Oke. Kalau untuk channel online butuh biaya apa? Butuh biaya internet mungkin. Internet. Iya. Tadi ada influencer segala macam. Nanti ke depannya untuk channel online berarti butuh konten kreator, Anda ada gajimu untuk mereka. Mungkin per project kayak gitu kali. Iya. Boleh ditambahkan di situ ya. Iya. Oke. Sebagai penutup untuk cost structure, kira-kira dengan bisnis manufacturing sekompleks ini saya acungi jempol juga Anda sudah berpikir sampai bisa membangun seperti ini kompleksitasnya ya. Berbeda dengan kelompok lain. Ini BEP-nya menurut kamu dalam jangka pendek atau jangka panjang? Termasuk yang lambat ataukah yang cepat ini? Perusahaan yang Anda bangun ini. Bisa jangka pendek juga, Pak. Bisa jangka pendek. Iya. Menurut Anda jangka pendek ini bisa tertutup semua modal? Sepakat semuanya pendek? Berapa bulan ini kira-kira bisa? Berdasarkan perhitungan kami, dengan estimasi keuntungan sekitar 258.000 per hari, usaha ini dapat menutup modal dalam waktu kurang lebih 10 hari.
Hal ini menunjukkan bahwa bisnis kami memiliki potensi keuntungan yang cukup cepat. Sebentar, keuntungan bersih atau ke omset 250.000 tadi? Ya, sudah bersih, Pak. Bersih 250.000, udah ada gaji di dalamnya? Iya, Pak. Masa? HPP-nya berapa ini? Satu pack 15.000, Pak. HPP. Oh, Tadi kan harga jual 15.000. HPP-nya berapa menurut Anda? mungkin Anda sekitar 10.000 gitu, Pak. 10.000. Terus revenue stream ini berapa targetnya sehari? Berapa pack? Ataukah udah ada hitung-hitungan Anda itu? Perkiraan satu harinya berapa tadi untuk nilai 250.000 keuntungan? Kalau keuntungan 250.000 dengan asumsi 5.000 marginnya ya, berarti 5.000 250.000. Berarti Anda harus laku 50 pack gitu. Iya, Pak. Betul? Betul, Pak. Nah, 10.000 HPP, apakah sudah termasuk biaya-biaya yang banyak tadi itu? Untuk promosi, untuk wifi, internet, packing, untuk gaji barangkali, untuk peralatan. Apakah sudah termasuk di dalam 10.000 tadi? Belum. Saya rasa belum. Saya rasa 10.000 untuk menciptakan makanan sebagus ini, saya rasa juga masih kurang kayaknya. Packingnya aja bagus nih, belum ini, ya. Dan segala tampilannya itu saya rasa lebih dari 10.000. Apalagi nih sekarang harga plastik lagi naik ya. Ya. Betul enggak? Kita itu harus benar-benar memiliki buffering atau perencanaan lebih ini untuk bisa mengoptimalkan harga jual. Oke ya, saya rasa ini kesimpulannya, saya rasa bisnis ini butuh waktu lebih lama dari 10 hari. Ya. Sepakat nggak kalau begini? Sepakat, Pak. Ya kayaknya malah bisa bulan-bulanan ya baru bisa tutup modal gitu. Apalagi kita mikir variabel cost-nya banyak sekali. Oke, terima kasih ya. Ini udah sharing dan caring ya. Kita luar biasa sekali ya, bermanfaat sekali. Mudah-mudahan ilmunya untuk kita semua dan untuk pemirsa di rumah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita tutup sampai di sini saja. Mudah-mudahan tayangan ini, video ini bisa menambah inspirasi buat kalian, khususnya murid-murid atau siswa-siswi SMK Bisnis Digital dimanapun Anda berada. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Thank you. I just had to let you know you're